Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang lagi ikut join di Zoom ini ada 10 orang ya, ini nampaknya. Miftahul Jannah, Fadilah Sari Lubis, Deviani, Fitriani Hasibuan, Hilyati Sari, kemudian Putri Permata Sari Nasution, sama Amru. Baru masuk lagi. Oke, baru mulai join ini ya. Oke, 11 orang. Rika, Amru, Waida, Laila. Oke ya. Nanti kita cek lagi satu-satu. Kalau dilihat dari portal itu ada 45 orang, banyak banget. Ini hanya 11 yang ikut join, nggak apa-apa, biarin aja lah itu. Kemudian yang isi kehadiran itu ada 44 mahasiswa dengan ada satu yang tidak hadir, ini nggak ngisi kehadiran nih. Farida Nuraini, ada ikut Zoom nggak ini Farida? Nggak ada ya. Farida Nuraini tidak ada di Zoom. Oke, satu orang itu saja yang nggak absensi. Baik, saya hari ini mau ngasih materi. Materi udah saya share di grup ya, itu bisa kalian baca juga, nanti akan saya share di sini. Oke. Nah, ini bahan tentang IT dalam pembelajaran. Ini kayaknya saya perlu memberikan pengetahuan umum dulu tentang IT ya, supaya ya kalian bisa memahaminya dengan baik gitu ya tentang IT. Waduh, sekali lagi teman-teman. Tapi nggak apa-apa, dapat gambaran awal kan tahu. Baik. Aja nggak apa-apa loh Bang, berlaku untuk semua gitu, bisa berlaku ya kan. Oke. Ini tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran matematika. Jadi mata kuliah kita kan tentang pembelajaran berbasis komputer ya. Ini ada medianya, salah itu seharusnya pembelajaran berbasis komputer. Nah, berarti kan di sini topiknya itu adalah bagaimana memanfaatkan IT dalam pembelajaran matematika gitu ya. Nah, ini akan saya bahas dulu tentang kajian teorinya ya. Nanti ingat ya, di tugas di mata kuliah ini berbasis produk. Nanti di akhir produknya adalah kalian membuat pembelajaran berbasis komputer. Ya, bisa kalian buat medianya saja. Artinya kalian nanti ada hari inilah yang kita akan bahas dulu seperti apa sih pembelajaran berbasis komputer itu kan, Adrian. Posisi komputer dalam pembelajaran itu seperti apa, itu yang akan kita bahas secara detail. Nanti kalian baru menentukan, oh saya mau membuat komputer sebagai apa dalam pembelajaran ini. Nah, itu dia ya. Jadi itu akan kita bahas teorinya di sini gitu ya. Oke, peran komputer dalam pendidikan. Nah, ini secara umum kita dulu kan zaman dulu tidak ada komputer atau yang biasa kita sebut dengan pendidikan tradisional ya. Terjadi banyak perubahan sistem pembelajaran, paradigmanya juga mulai berubah. Yang dulunya adalah teacher center gitu ya, sekarang sudah masuk ke student center. Bahkan sekarang sudah berubah lagi, bukan hanya sekedar student center, tapi collaborative learning, pembelajaran berbasis kolaborasi. Jadi bagaimana antara guru dan siswa berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru begitu. Tidak hanya cukup siswa sebagai pusat, tapi juga harus ada kolaborasi. Nah, itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, hal yang lain juga, pendidikan modern saat ini itu sudah tidak bisa lepas dari IT ya. Jadi teknologi komputer itu tidak bisa dilepaskan dalam pembelajaran. Paling setidaknya guru menggunakannya dalam mendesain perangkat atau menyusun perangkat pembelajaran pasti menggunakan IT kan, komputer untuk nyusun RPP, Microsoft dan sebagainya gitu ya. Jadi itu paling sederhananya di situ. Bahkan untuk yang eksplorasi lebih lanjutnya, bagaimana mengajar menggunakan komputer. Nah, itulah yang akan kita pelajari di mata kuliah ini kan, itu nanti ke depannya harus ke sana arahnya gitu ya. Tidak hanya sebagai alat bantu saja komputer nanti ujungnya, tapi sebagai sistem pembelajaran jadinya komputer nanti gitu. Oke, ada beberapa hal yang menjadi beberapa hal peran komputer dalam pendidikan.
baik sebagai alat, tadi yang saya katakan sebagai alat atau sebagai media belajar gitu ya. Nah, yang pertama untuk pengembangan sumber daya manusia. Ya, ini juga pasti ya. Jadi zaman sekarang ini untuk mengembangkan SDM itu tidak bisa lepas dari teknologi. Bahkan untuk syarat sebagai guru, jangankan guru, untuk tata usaha aja harus menguasai komputer kan, gitu dia. Apalagi dengan guru kan itu dia. Sekarang semuanya sudah berbasis online lagi. Nah, sudah masuk paradigmanya sudah berubah lagi. Kalau dulu kan hanya komputer, sekarang sudah masuk revolusi industri, ya kan? Abad zaman revolusi industri 4.0, bahkan mau masuk ke 5.0 gitu ya. 4.0 itu apa? 4.0 itu adalah digitalisasi di semua bidang, termasuk bidang komputer. Semuanya sudah komputerisasi gitu, bahkan digitalisasi gitu ya. Nah, komputer dan digital gitu, tinggal pencet-pencet aja sudah keluar semuanya gitu ya. Ujian pun udah digital gitu kan, tinggal klik-klik doang kan gitu dia. Nah, itu yang disebut dengan perubahan zaman sekarang ini. Makanya SDM pengembangan SDM itu juga tidak bisa lepas dari komputer gitu ya. Kemudian kuantitas dan kualitas komunikasi. Nah, ini juga tidak bisa kita lepaskan. Secara kuantitas sekarang ya makin banyak ya, makin mudah orang berkomunikasi ya. Kalau zaman dulu untuk komunikasi itu harus datang dulu, bahkan mungkin naik pesawat, bahkan kapal laut dan macam-macam. Sekarang untuk kuantitas komunikasi dalam satu hari kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dalam waktu yang sangat singkat gitu ya, bahkan sampai ke luar negeri itu dengan waktu yang lebih singkat gitu ya. Begitu juga dengan kualitasnya menjadi lebih baik lagi kan itu ya, untuk masalah komunikasi ini dengan adanya teknologi. Walaupun nggak tatap muka langsung ya, kayak kita ini sekarang udah berkomunikasi gitu ya, ini aja sudah kualitasnya sangat baik gitu ya. Saya bisa melihat langsung kondisi kalian di sana seperti apa. Ini ada yang langsung tatap muka dengan saya, yang ini saya perhatiin, ini saya Putri lumayan bagus itu, ada nampak mukanya ya kan Putri. Yang lainnya diem-diem aja ya silahkan aja lah kan itu dia. Oke. Itu tentang peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi. Jadi teknologi ini sangat-sangat membantu. Kemudian penyederhanaan sistem administrasi. Kalau dulu administrasi penyederhanaan dalam arti apa ya? Mungkin sistem prosesnya kalau dulu administrasi kan agak ribet, banyak sekali hard copy gitu ya. Sekarang kan administrasi nggak perlu lagi pakai hard ya, semuanya dalam bentuk soft kan itu dia. Berkas-berkas sekarang nggak perlu lagi di print, ya kan? Semuanya cukup dalam bentuk digital gitu, soft semuanya, soft file semuanya. Bahkan kayak tes CPNS pun sekarang nggak perlu lagi pakai hard copy-nya gitu, ya kan? Semuanya pakai sistem digital gitu ya. Jadi soft file semuanya sudah cukup zaman sekarang. Termasuk dalam dunia pendidikan gitu ya. Dalam pendidikan sekarang pelaporan, raport pun sekarang sudah raport soft file gitu ya. Tapi walaupun masih di print juga ya. Tapi sekarang pelaporan kan nggak perlu hardnya, tapi cukup di upload saja filenya gitu ya. Nah, yang keempat yaitu untuk pengembangan model pembelajaran. Nah, ini sebagai media ya, jadi bisa juga alat dan media ya. Nah, tadi yang sudah kita singgung dari awal, di pendidikan model pembelajaran sudah mulai perubahan, mulai dari teacher center, sekarang kolaborasi. Nah, untuk mengoptimalkan hal itu perlu pemanfaatan komputer kan itu dia. Ya kan, baik dalam untuk perancangan, untuk sistem evaluasinya, bahkan sistem pembelajarannya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Tidak ada ya. Nah, ini juga pentingnya manfaat dari komputer ya dalam dunia pendidikan. Jadi komputer itu pasti makin menyingkat waktu gitu ya. Artinya lebih singkat waktu kita, artinya lebih nge-save waktu kita dalam proses gitu ya. Adalah dengan adanya komputer yang dulu membuat laporan harus bisa berhari-hari, sekarang dalam waktu zaman udah bisa selesai gitu dengan komputasi gitu ya. Dengan komputer. Jadi mempersingkat waktu kita dalam bekerja gitu ya. Nah, jadi komputer juga bisa melakukan segala hal yang di luar dari dugaan kita gitu ya. Dengan komputasi sekarang ini ya banyak hal, cobalah sekarang perkembangan
handphone gitu. Apalagi dengan handphone yang dulunya tidak bisa dibayangkan seperti itu, sekarang bisa secanggih ini gitu ya, bisa merubah gambar orang yang dulu nggak, yang biasa aja menjadi lebih canggih, lebih cantik dan lebih ganteng pun bisa kan itu dia. Ya kan, editing itu kan komputer bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, yang tidak kita pikirkan sebelumnya gitu loh ya, seperti apa bentuknya. Tapi sekarang semuanya bisa mungkin dengan komputer gitu ya. Oke. Nah, dengan komputer juga kita bisa mendesain, bisa melakukan apapun yang menguji coba mobil dan macam. Jadi komputer itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan saat ini. Bahkan memang ya itu dah sekarang sudah masuk revolusi industri 4.0. Segala sesuatunya berbasis komputerisasi. Segala bidang tidak bisa lepas dari komputerisasi. Kalau yang nggak pakai komputer kan masih ada ya, memang mungkin di beberapa tempat masih ada ya. Saya lihat ya, kita lihat ya. Itu kan untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau mungkin, dan ya memang mereka masih bertahan dengan itu, tapi kan mau tidak mau ke depannya nanti semuanya akan merubah, mungkin menggunakan sistem digitalisasi gitu ya. Oke, nah ini adalah perubahan perkembangan paradigma dari komputer gitu ya. Komputer dari zaman pertama kali adanya komputer sampai zaman sekarang. Ya, ini dipandang dari sisi bagaimana komputer itu digunakan, siapa yang memanfaatkannya, untuk apa, dan di mana lokasinya atau ditempatkan di mana gitu ya. Oke, kita lihat, bisa melihat di gambarnya ya dengan baik ya. Nanti ini harus dijelasin itu. Oke, perhatikan dengan baik ada penjelasan saya nanti. Kita di akhir nanti ada tugas ya. Tugasnya nanti adalah coba kalian merangkum apa yang kita pelajari hari ini. Makanya diperhatikan dengan baik apa yang saya jelaskan hari ini. Oke, ini adalah paradigma perubahan komputer dari zaman ke zaman. Oke, kalau kita lihat dari tentang bagaimana komputer itu, nah sistem komputer dulu, ini yang paling lingkaran yang pertama itu adalah pertama kali komputer digunakan, dan makin keluar adalah perkembangan komputer itu berkembang gitu ya, pemanfaatan komputer dan sebagainya. Nah, dari sisi how atau bagaimana prosesnya, komputer itu dulu itu berbasis institutional computing. Institusional itu artinya komputasi secara institusi, jadi hanya bisa lembaga-lembaga tertentu yang punya komputer gitu ya. Dan itu zaman dulu bentuknya itu komputer itu bisa sampai satu ruangan kelas gitu, atau mungkin satu kamar itu adalah sebuah mesinnya. Yang sekarang sudah berbeda ya. Zaman dulu komputer itu seperti itu mesinnya, jadi sangat besar, butuh ruangan khusus tertentu, dan penggunanya juga adalah hanya institusi-institusi tertentu saja gitu ya. Karena saking eksklusifnya zaman dulu pertama kali ditemukan. Ya, oke. Kemudian berubah. Oke, coba. Katanya ada Pak. Suaranya serak. Makanya. Oke, sorry, ada suara-suara yang mengganggu tadi. Baik, itu perubahan komputer. Setelah itu berkembang yang awalnya dari institusi berubah menjadi personal, jadi individu. Nah, sekarang sudah berubah ya, komputer dulu hanya di komputer, di kantor-kantor saja, ya bisa dibawa kemana-mana, sekarang sudah masuk ke personal individu. Setiap orang bisa memiliki komputer, bisa memakai komputer gitu ya. Ya, bahkan yang dulunya mulai dari PC, itu kan personal komputer ya, berubah menjadi sekarang laptop, bahkan tablet gitu ya, yang bahkan modelnya sudah portable ya, bisa dibawa kemana-mana. Dulu PC masih ya personal ya, dia belum bisa hanya kita di kantor makainya gitu, nggak bisa dibawa kemana-mana. Sekarang sudah makin berkembang lagi, penggunaannya bisa personal juga Mas Yan, tapi kan sudah masuk lebih portable gitu ya. Nah, sekarang berkembangnya lagi menjadi apa? Interactive computing. Jadi komputer itu sudah, kalau dulu hanya untuk komputer sekarang sudah berbasis interaktif kan itu dia ya. Kan ini juga sudah kita laksanakan kan, bisa Zoom bareng, bisa macam-macam kan itu dia. Jadi sudah sangat interaktif komputer itu perkembangannya. Ya kan? Nanti mungkin ke depan bahkan mungkin roboting mungkin kali ya. Prediksi kita ke depan seperti apa komputer makin ke depannya. Ya mungkin hanya dalam satu genggaman komputer itu ya. Sekarang udah ada handphone kan. Handphone sudah
bahkan handphone sudah bisa selevel komputer sekarang ya, semuanya bisa dikerjakan melalui handphone. Nah, sekarang sudah masuk ke sana, mungkin ke depannya mungkin lebih canggih lagi ya. Belum terbayangkan kita, kan itu dia. Ada yang bisa membayangkan nggak nanti seperti apa ke depannya komputer itu? Ada yang mau komen? Silakan. Tentang how-nya, bagaimana komputer itu. Oke. Baik, tidak ada yang komen, kita lanjutkan. Kemudian who, kita masuk ke who. Siapa yang pakai? Nah, kalau dulu pertama kali ada komputer itu tidak semua orang bisa menggunakan komputer. Butuh operator khusus yang mengoperasikan komputer itu. Ya kan? Nah, jadi ada operator khusus gitu. Nah, sesuai dengan perkembangannya, karena sudah masuk levelnya personal dari bagaimana penggunaannya sudah bersifat personal, maka di situ sudah mulai jadi pengguna, jadi user jadinya ya kan. Jadi masih user ya, jadi user itu kan masih individualis tadi ya, masih personality gitu ya, tapi dia ada user-usernya masing-masing gitu ya, siapa aja yang menggunakan. Nah sekarang kan basisnya sudah komunitas, ya. Kita bisa menggunakan komputer sudah berbasis community kan, sekarang udah banyak grup-grup dan sebagainya kan, bahkan kita bisa mengakses satu akun untuk beberapa tempat, beberapa device dan macam-macam itu kan, itu sudah basisnya adalah community sudah masuk kan, itu dia. Saya itu bisa buka Microsoft Word saya itu dari beberapa device, dari laptop saya ini saya bisa buka akses file Office saya dari handphone, bisa dari tablet rumah, dari mana saja, dari komputer lain pun bisa saya buka gitu ya. Jadi sudah basisnya adalah komunitas lagi gitu. Jadi bukan lagi individual. Jadi sudah masuk lebih luas lagi. Oke, kemudian untuk apa sih komputer itu? Nah, kalau dulu komputer itu pertama kali dikembangkan itu untuk pengumpulan data. Ya. Jadi bagaimana mengolah data, menghitung data-data besar itu pakai komputer-komputer dulu. Nah, semakin berkembangnya zaman, yang kedua komputer itu sebagai media informasi. Jadi informasi melalui komputer. Ya. Jadi komputer itu untuk perkembangan informasi. Jadi untuk menyampaikan informasi menggunakan komputer. Kalau dulu adalah untuk penyimpanan data besar, sekarang sudah berubah menjadi informasi. Dan semakin perkembangannya zaman, itu berubah menjadi pengetahuan. Ya, dari yang dulunya hanya untuk sharing informasi, sekarang kita bisa memperoleh sebuah pengetahuan baru melalui komputer. Jadi komputer ini sebagai alat bantu untuk memperoleh sebuah ilmu baru gitu ya. Jadi perkembangan pengetahuan sekarang, kalau dulu kan pengetahuan itu ya dengan metode ilmiah, ya orang lah yang mengembangkan pengetahuan. Sekarang sudah punya alat bantu, yaitu komputer. Seperti bagaimana pengetahuan tentang antariksa, coba. Itu kalau zaman dulu mereka teorinya hanya hitungan-hitungan menggunakan teori-teori kayak teori Einstein gitu ya, menghitung EMC kuadrat kan itu dia. E sama dengan MC kuadrat dan sebagainya itu kan tentang teori relativitas dan sebagainya. Tapi sekarang sudah bisa dilakukan komputasi. Bahkan zaman sekarang orang bisa menemukan galaksi-galaksi ya, planet-planet baru atau meteor-meteor dan macam-macam dengan sangat canggih gitu ya. Kita bisa menemukan itu semua menggunakan komputer dan mendapatkan pengetahuan baru. Jadi zaman sekarang mungkin akan mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru tentang bulan misalkan. Kalau zaman dulu kan masih dugaan-dugaan, bahkan muncul mitos-mitos. Sekarang bahkan kita bisa mengakses langsung gitu dengan komputer gitu ya. Oke, itu adalah tentang apa? What gitu ya. Kemudian where, di mana. Nah, kalau dulu pertama kali komputer tadi kalau itu kan di institusional ya, penggunanya kan siapa yang menggunakan itu adalah institusi dan itu ruangannya adalah khusus. Jadi ruang khusus komputer, lab khusus gitu ya. Basisnya adalah lab. Ya kan? Jadi ya di ruangan itu nggak bisa enggak gitu, lab khusus. Nah, kemudian berkembang menjadi desktop. Ya kan ada PC desktop itu bahkan menjadi sekarang personal asisten gitu ya. Wah, ini personal asisten nanti ujung-ujungnya kan semuanya tinggal merintah aja gitu ya. Oke, ini adalah paradigma tentang perubahan perkembangan komputer dari zaman ke zaman gitu ya.
Nah, nanti kalian ini masih akan terus berkembang ini lingkaran ini, ya kan? Sampai saat ini masih mengikuti zaman ini ya, kan itu dia. Ke depan lagi mungkin 100 tahun, mungkin 10-100 tahun ke depan mungkin akan berubah lagi. Seperti apa bentuknya bisa diprediksi nggak itu? Oke, ada yang ditanyakan tentang paradigma komputer? Halo? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Baik, nanti ini kalian harus bisa merangkumnya ya. Nanti tugas kalian selanjutnya adalah merangkum tentang paradigma komputer ini. Oke, kita lanjutkan tentang komputer ini ya. Nggak mau diklik ya. Bentar. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Jadi aware itu adalah perubahan transisi aware tadi kita di mana ya? Yang mulai dari di ruangan menjadi desktop, menjadi kelas dan di ruang bahkan sekarang di sekolah-sekolah pun dia punya komputer gitu ya. Jadi seperti itu handle. Jadi kan sekarang sudah digitalisasi dan sebagainya PDA dan sekarang sudah lebih canggih lagi daripada itu gitu ya. Bahkan sekarang bukan lagi PDA tapi touchscreen gitu ya, touchscreen gitu kan. Sudah arahnya ke sana. Kemudian how-nya di sini tadi bagaimana. Jadi mulai dari ruangan, kemudian yang dulunya di ruangan tertentu, ya kan, penggunaannya dan berubah jadi. Terus siapa yang menggunakan yang dulu itu hanya orang-orang tertentu, sekarang bahkan setiap individu bisa mengakses komputer dengan mudah, gitu ya. Oke, kemudian untuk apanya di sini perubahan yang mulai dari untuk nyimpen data saja, sekarang sudah berubah menjadi untuk memperoleh ilmu pengetahuan komputer itu, gitu ya. Jadi ya untuk memperoleh pengetahuan inilah yang di situ yang kita pakai tadi pembelajaran berbasis komputer, ya kan dasar teorinya dari sini bahwa komputer itu paradigmanya sudah berubah, yang awalnya itu untuk nyimpen data, untuk sekedar sharing informasi, sekarang sudah berubah menjadi sebuah pengetahuan. Artinya manusia atau kita bisa memperoleh pengetahuan dengan baik, maka memudahkan kita memahami sebuah ilmu baru dengan memanfaatkan media komputer. Kalau zaman dulu menghayal aja, sekarang itu mengajar bisa dengan cara disimulasikan gitu kan. Kalau misalkan mengajar apa gitu ya kan bisa langsung disimulasikan dengan komputer. Jadi yang kalau zaman dulu guru hanya ceramah, siswanya membayangkan sendiri, sekarang guru bisa langsung menunjukkan langsung dengan menggunakan komputer itu, pembelajaran apapun itu. Jadi komputer ini akan sangat membantu sekali untuk memperoleh pengetahuan baru bagi siswa kan itu dia ya. Dan untuk para peneliti ke depannya, bahkan penelitian saat ini tidak bisa lepas dari komputer gitu ya. Itu adalah paradigma komputer. Kan jadi ini masalah penting sekali ya. Jadi kita menjelaskan dulu seperti apa paradigmanya, nanti baru kita menentukan apa yang harus kita buat nanti ke depannya. Kontribusi komputer dalam pendidikan. Seperti apa kontribusinya? Ya, banyak sekali ya. Jadi komputer itu bisa dimanfaatkan untuk secara baik secara individu untuk memahami konsep dan untuk mengsimulasi perhitungan dan macam-macam. Tadi kan stimulus ya. Jadi untuk menstimulus. Jadi membuat siswa lebih paham tentang tentang materi tertentu itu sangat-sangat besar sekali kontribusinya komputer ini, ya. Tapi walaupun dengan begitu juga tidak memungkiri banyak sekali hambatan-hambatan yang dihadapinya ya. Karena penggunaan komputer ini pasti membutuhkan apa? Biaya kan. Nah, kadang-kadang di situ kita di Indonesia ini belum semuanya sekolah-sekolah mampu mengoptimalkan komputer yang ada di sekolah. Ya, mungkin keterbatasan dari sisi biaya dan sebagainya sehingga itu masih sangat-sangat susah diaplikasikan dalam pembelajaran. Tapi kalau sudah masuk di ranah sekolah di perkotaan, kota-kota besar, itu bukan lagi sesuatu yang asing lagi, bahkan menjadi suatu kewajiban mungkin ya. Oke. Nah, ini juga masih perkembangan komputer tadi ya. Jadi untuk membuat inovasi, jadi kita terjun nanti ke sana. Jadi bagaimana kita
membuat inovasi dalam pendidikan, yaitu dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi komputer itu di sini manfaatnya di sini nih untuk mengoptimalkan aktivitas pembelajaran. Nah, kalau selama ini kalian ngajar kan hanya menjelaskan, ya kan, siswanya menjawab atau menjawab doang, udah selesai. Sekarang bagaimana aktivitas pembelajaran itu dioptimalkan dengan memanfaatkan komputer gitu ya. Kemudian mendesain materi pembelajaran secara interaktif. Nah, ya kan? Jadi seperti itu. Kemudian perlunya penggunaan teknologi komputer. Jadi inovasi dalam pendidikan itu di situ. Jadi kita mengoptimalkan aktivitas pembelajaran khusus tertentu, kemudian mendesain materi pengajaran secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi komputer. Nah, kemudian kan ini juga yaitu tadi ya. Jadi program komputer itu dapat mengimplementasikan ya kan pengajaran untuk beberapa konsep. Jadi memang kadang-kadang nggak semuanya, tapi di sini untuk saat ini mungkin semuanya sudah bisa diaplikasikan menggunakan komputer ya. Tapi kan memang kadang-kadang ada konsep yang sangat susah sekali, itu kita membutuhkan komputer di sini kadang-kadang ketika membutuhkan akurasi yang tinggi itu butuh komputasi kan itu dia. Jadi atau untuk mengeksplorasi konsep-konsep kan itu dia yang harus dibuat kesimpulan tertentu. Nah, ini kita menggunakan komputer akan menjadi lebih mudah gitu. Bahkan dalam kayak materi yang paling susah apa? Matematik misalkan. Nah, matematika itu dengan komputer ini harusnya menjadi lebih menarik gitu ya. Kita bisa memberikan ilustrasi, gambaran ke siswa, tidak hanya sekedar angka-angka saja gitu. Nah, jadi komputer itu menariknya di situ. Nah, jadi apa sih peluangnya, kesempatan yang bisa kita berikan dengan pemakaian komputer? Ya, memang dengan adanya komputer ini memang tidak ada batasan sama sekali. Jadi sangat luas sekali penggunaan komputer ini. Jadi yang memang di sini yang perlu adalah kreativitas, ya. Penggunaan software komputer untuk kita bekerja itu sangat tidak terbatas, ya, sangat-sangat tidak terbatas. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita bisa mengoptimalkan kreativitas kita dengan adanya aplikasi-aplikasi atau software-software komputer, kan itu dia. Sangat banyak sekali kan itu dia yang bisa kita optimalkan dengan itu dan tidak ada batasan. Memang enaknya komputer itu di situ ya. Jadi kalau kita pakai komputer itu, ini yang kadang-kadang orang menggunakan komputer itu masih takut-takut salah. Nggak usah takut salah, nggak ada yang marahi. Kalau sama guru salah dimarah-marahi kan. Kalau komputer salah, kita pakai komputer salah, nggak ada yang marah. Paling di situ muncul pop-up-nya doang. Dedong kan itu dia. Anda salah ketik ini, silakan ini ya. Pasti ada petunjuknya kalau karena komputer di situ. Jadi kelebihan komputer di situ. Tidak ada rasa takut siswa untuk pengen mencoba. Apalagi anak-anak coba. Kenapa anak-anak itu bisa cepat? Ya karena dia nggak ada yang ketika main handphone coba dalam waktu singkat dia sudah sangat canggih memanfaatkannya. Kan itu kelebihan komputer. Jadi tidak ada batasan, tidak terbatas di sana situ. Jadi orang mau pakai itu tidak ragu-ragu gitu ya. Karena nggak ada rasa takut salah kan itu dia. Itu dia. Dan selain itu juga memang potensi komputer ini sangat besar sekali dalam untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran. Jadi pembelajaran berbasis komputer memang nanti tidak bisa lepas, artinya kita nanti akan pasti membuat sebuah media gitu ya. Ya, media ini nanti tinggal posisinya, media ini hanya sebagai alat bantu atau media ini sebagai pengganti guru atau apa. Nanti akan kita bahas secara lebih spesifik lagi tentang itu. Nah, jadi seperti itu. Enaknya komputer di situ. Jadi kita bisa bebas memanfaatkannya ya. Jangan takut-takut dengan komputer. Apalagi ada aplikasi baru, coba-coba aja salah-salah udah ditutup lagi, orang restart ulang, balik buka lagi bisa kan itu selesai gitu. Nggak perlu ribet-ribet dengan itu gitu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Nggak ada? Oke,
Kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa keunggulan-keunggulan dalam komputer dalam pembelajaran. Yang pertama, kesabaran yang tiada batas, tidak terkait dengan perasaan seperti lagi. Nah, tadi udah saya bilang. Jadi pakai komputer komputer itu lebih sabar daripada manusia ya. Kenapa ya? Memberikan error gitu aja kan nanti tinggal ngulang aja gitu. Jadi kita nggak perlu takut-takut. Nah, terus mampu memotivasi siswa dengan pujian yang dirancang khusus. Nah, ini juga menarik. Kadang-kadang komputer ya, kayak main game gitu kan, coba perhatikan kalau game. Nah, game itu biasanya sangat memotivasi orang pengen main gitu ya. Karena di situ kan ada pop-up apa yang itu, selamat, Anda dapat ya kan gitu-gitu kan, atau reward apa itu. Nah itu yang menariknya. Kenapa sih guru-guru ngajar sekarang nggak kayak gitu ya? Jadi sering-sering kasih motivasi, kasih reward ke anak-anaknya, atau kasih motivasi lah kan itu dia. Coba main game level 1 selesai muncul bintang 3, bintang 2 kan itu dia. Atau, woi semangat lanjut lagi ya, kan gitu-gitu ya. Nah itu adalah bisa dirancang seperti itu. Sehingga orang itu termotivasi pengen terus make gitu ya. Jadi itu kelebihan dari komputer. Nah, tadi juga memberi kesempatan eksperimen tanpa dihantui kekhawatiran atau kerusakan yang bisa terjadi. Nah, ini ya, jadi kalau main komputer nggak usah takut-takut. Ngapain takut? Dicoba-coba aja. Salah kan paling nanti bilang error gitu aja ya. Dicoba lagi. Kenapa salah ya? Jadi menariknya di situ. Tidak diskriminatif ya iyalah. Dia kan komputer itu nggak punya perasaan ya. Jadi nggak tahu itu laki, perempuan, atau orang kecil, anak besar. Nah, kita lah yang harus pinter-pinter menjaganya ya. Jangan sampai komputer ada juga negatifnya ya. Jadi kalau penggunaan teknologi nggak dibatasi untuk anak-anak nanti bisa kebablasan juga jadi nggak betul gitu ya. Ya pasti di sini memberikan keterampilan karena memang benar. Jadi makin terampil anak-anak makin kreatif dengan adanya komputer ini. Yang lainnya juga pasti proses perhitungannya pasti mungkin lebih cepat daripada manual gitu ya. Apalagi untuk komputasi yang sangat besar, kadang-kadang kita perlu alat bantu komputer ya. Nah, ini beberapa keunggulan pembelajaran interaktif berbasis media komputer. Pasti meningkatkan kemampuan akademiknya, mempercepat penguasaan konsep siswa, mempertinggi retensi siswa. Retensi tahu ya, jadi daya ingat. Jadi rasa apa namanya, anaknya itu mengingatnya itu jadi lebih lama gitu ya. Meningkatkan siap positif siswa terhadap pelajaran. Jadi ini adalah kelebihan-kelebihan pembelajaran interaktif berbasis media komputer. Ya, tapi ini juga perlu harus dikembangkan lagi gitu ya. Oke. Dan manfaat komputer dalam kegiatan pembelajaran pasti yang pertama ini jadi nanti kalau kalian membuat mendesain, jadi ini harus selalu menjadi pertimbangan gitu ya. Jadi melatih siswa untuk mengeksplorasi konsep. Nah, nanti ketika kalian mendesain media pembelajaran atau pembelajaran berbasis komputer, di sini harus ada media atau ada wadah siswa untuk mengeksplorasi konsep gitu. Jangan nggak difasilitasi, itu aja fasilitas siswa untuk mengeksplorasi konsep menggunakan komputer. Jangan konsep itu diberikan begitu saja enggak. Jadi biar dieksplorasi siswanya sehingga setelah itu siswa bisa menyimpulkan sendiri apa sih konsep yang harusnya diberikan gitu. Kemudian meningkatkan kemampuan bernalar. Nah, meningkatkan kemampuan bernalar ini ya sama juga dengan tadi. Jadi dikasihlah problem-problem itu untuk supaya mereka bernalarnya lebih meningkat gitu ya. Ya memang komputer itu juga bisa mendorong siswa untuk berpikir sistematis, logis dan analitis. Itu komputer. Sistem bekerjanya komputer itu adalah matematis ya, artinya secara sistem matematik gitu. Jadi pakai logika, ada analisisnya dan sistematisnya. Itu cara kerja komputer memang. Sehingga kalau kita belajar berbasis komputer, maka akan terdoronglah siswa itu untuk selalu sistematis. Logika terus dijalankan, analitisnya juga harus dapat gitu ya. Yang terakhir juga pasti minat ini akan menjadi lebih baik dengan pembelajaran berbasis komputer gitu ya. Oke. Ada lagi ada yang ditanyakan? Nah, ini dia ya, kita masuk ini nanti ke media-media yang akan kalian rancang nanti ke depan.
Model penggunaan komputer di sekolah-sekolah. Nah, ada 2 model komputer penggunaannya di sekolah. Yang pertama adalah tutor pengganti, substitute tutor namanya ya. Artinya kita mendesain media pembelajaran berbasis komputer itu sebagai pengganti guru. Jadi guru tidak perlu lagi menjelasin, yang jelaskan komputer. Nah, itu tutor pengganti. Nah, yang kedua sebagai alat eksplorasi di laboratorium. Ini yang berbasis lab ya. Jadi bisa sebagai tutor pengganti, bisa sebagai alat lab kan itu dia. Tapi mungkin yang kita pakai nanti adalah tutor pengganti ya. Jadi kalian harus mendesain bagaimana kalian nggak ngajarin lagi gitu, tapi komputer yang bekerja untuk menjelaskan konsep atau siswanya lah disuruh mengeksplorasi konsep melalui media komputer. Nah, seperti itu maksudnya ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Jenis-jenis program komputer dalam pembelajaran, ya kan? Itu ada yang yang namanya computer aided instruction. Jadi pengajaran berbantuan komputer. Aided berbantuan. Jadi CAI namanya ya. Kemudian ada juga tentang computer assisted learning. Nah, kemudian computer based training. Jadi CBT. Nah, komputer based kalau sekarang ada istilah CBT, computer based test ya. Kemudian ada computer conference, ada email, website dan interaktif multimedia ya. Ini sifat-sifat komputer yang bisa program komputer dalam pembelajaran. Ada CAI, CAL, CBT. Ya, kalau komputer conference ya bisa menggunakan Zoom itu ya, kan itu ya, email dan kemudian website ada ya, website untuk pembelajaran kan ada ya berbasis web itu ya. Jadi kita mendesain menggunakan website itu kayak psikologi.com. Psikologi itu adalah website ya. Kemudian interaktif multimedia, inilah bisa kita pakai interaktif multimedia, yang namanya multimedia. Jadi berbagai macam media yang dimanfaatkan untuk supaya bisa interaktif, gitu ya. Bisa audio, bisa video, bisa audio visual dan macam-macam. Itu interaktif multimedia. Oke, nanti tunggu sebentar ya. Nanti kita menggunakan itu ya ke depannya. Kemudian nah, ini jenis-jenis interaksi dalam pembelajaran berbasis komputer. Nah, nanti kalian mau cari ya mau pakai seperti apa silahkan. Jadi ada latihan dan praktek. Nah, latihan dan praktek menggunakan komputer ini berarti berbasis tes ya, ini tes ya. Latihan-latihan soal atau praktik-praktik menggunakan komputer simulasi lah di sini. Tutorial, tadi ya tutorial ya berarti kayak menjelaskan konsep dan sebagainya, tapi komputer yang berjalan gitu ya. Kemudian simulasi, bisa juga simulasi ini biasanya untuk anak-anak IPA, itu bisa menggunakan simulasi langsung, dibikin medianya, animasinya, sebagainya macam. Penemuan interaktif, bisa permainan, presentasi atau demonstrasi. Kalau presentasi demonstrasi ini mungkin udah pakai apa ya? Ya inilah PPT ya, PowerPoint udah mulai komunikasi, bisa tes sumber informasi yang lainnya. Nah, ini kalian nanti harus menentukan seperti apa jenis interaksi pembelajaran berbasis komputer yang mau kalian buat, gitu ya. Nanti harus disesuaikan dengan teorinya ini, gitu. Nah, kalau yang menggunakan jejaring sosial ya ini ya, jadi interaksi-interaksi jejaring sosial itu bisa melalui ya jejaring social networking sekarang, Facebook, sekarang ada Instagram, ini belum muncul Instagram, ada Slicer macam-macam ya. Kemudian kalau yang komunikasi dalam setting pembelajaran ada distance learning dan macam-macamnya. Online learning dan e-learning misalnya melalui software-software. Di sini ada Moodle, Moodle itu salah satu software untuk media pembelajaran. Ini kayak UT menggunakan itu ya, sama juga psikologi gitu-gitu ya. Oke. Nah, ini ada definisi tentang e-learning ya. Jadi ada online learning, ada e-learning ya. E-learning itu adalah pembelajaran berbasis elektronik, ya kan? Yang materi atau sorry.
Nah, jadi ini nama istilah e-learning. Jadi e-learning itu adalah pembelajaran berbasis elektronik yang materi atau pengalaman belajarnya disampaikan atau dimungkinkan dengan adanya teknologi elektronik, ya kan? Computer based instruction hingga video conference, satellite developed learning dan virtual electronic networking. Itu e-learning. Jadi luas ya, elektronik bahasanya, berbasis elektronik. Kata kuncinya adalah elektronik. E itu adalah elektronik. Jadi elektronik itu ya banyak hal kan itu dia berbasis komputer intinya ada video conference dan macam-macamnya. Bahkan web juga distance learning dan macam-macamnya. Artinya memanfaatkan elektronik learning itu ya pembelajaran berbasis elektronik. Jadi ada elektroniknya yang digunakan untuk pembelajaran itu namanya e-learning. Nah, jadi kalau ada elektronik, e-learning tapi nggak ada elektronik yang digunakan ya bingung juga. Kan website gitu kan dan macam-macamnya gitu ya. Bisa juga. Dari sini e-learning mencakup jenis pembelajaran dukung teknologi menggunakan alat pembelajaran seperti ini. Bisa pakai telepon, audio, video kan itu dia. Online termasuk. Jadi e-learning itu sangat luas sekali konsepnya. Tapi kita nanti berbasis komputer itu ya maksudnya nanti ujungnya komputer itu kan elektronik ya. Nanti ujungnya juga ke sini ke e-learning. Nah, karakternya ini ada 5 karakter kalau kita mengembangkan e-learning gitu ya. Ya harus produktivitinya dapat, inovasinya ada, sangat efisien, fleksibel penggunaannya dan sama interaktifnya dapat. Jadi 5 indikator e-learning yang baik itu ini. Jadi sangat produktif dengan belajar itu, inovasinya ada, kemudian sangat efisien, kemudian fleksibel penggunaannya dan interaksinya aja gitu ya. Aktivitasnya interaktif ya. Seperti itu. Jadi kalau mau menggunakan media juga harus seperti itu kalian. Misalkan kalian mau pembelajaran berbasis komputer. 5 indikator ini harus kalian pertimbangkan. Produktif nggak menggunakan itu? Jangan-jangan pakai itu makin nggak produktif sisanya. Jangan sampai inovasinya ada di situ. Hal yang baru apa di situ yang menjadi inovatifnya? Efisien kan itu dia. Terus fleksibel nggak kalian makainya itu? Penggunaannya fleksibel nggak? Terus interaktif. Nah, ini kalau e-learning harus ada 5 indikator ini. Jadi interaktifnya ada. Tapi kalau pembelajaran berbasis komputer ya harusnya seperti itu juga sih, interaktifnya ada gitu ya. Tapi interaktif ini biasanya ada yang satu arah dan 2 arah ya. Nah, ini adalah aplikasi untuk internet e-learning. Nah, untuk persiapan merencanaan itu ya pasti memang biaya. Tadi kan sudah kita katakan ya, jadi biaya itu memang sangat menjadi hal penting tadi ya. Nah, yang paling penting nanti kalau kalian ya biaya mungkin ya janganlah yang menggunakan media yang gratisan aja lah, jangan yang berbayar ya. Terus analisis materi. Nah, ini penting sekali. Nanti kita mulai minggu depan mungkin kita nanti akan mengkaji tentang kurikulumnya. Nanti kita sudah mulai memilih. Nanti kalian memilih materi apa yang mau dibahas, mata pelajaran apa di kelas berapa gitu ya. Yang menarik untuk dikembangkan pembelajaran berbasis komputer. Nanti kita analisis kurikulumnya. K13 itu akan kita bahas. Nanti cari kompetensi dasarnya apa, kemudian dari situ apa media yang cocok untuk mengajarkan supaya kompetensi itu bisa tercapai gitu ya. Jadi kita menganalisis materi dan sebagainya ya. Jadi yang seperti apa? Jadi jangan asal ambil nanti udah ngambil materi ini, topiknya tentang ini, yang mau di kompetensinya tentang ini. Ternyata susah sekali, apa e-learning-nya bingung. Jangan. Jadi dibaca dulu materi apa, kan kita SD kan guru mata pelajarannya, jadi nggak harus matematika. Kalau saya basicnya matematika, saya selalu suka matematik sih. Tapi boleh juga kalau mau ngambil mata pelajaran yang lain, IPA atau yang lainnya silahkan gitu ya, dikembangkan aja apa media e-learning yang mudah untuk diajarkan gitu ya. Nah, kalau analisis SDM, ya ini kayaknya tidak perlu dulu ya, karena ini kan ya kalian sendiri yang menangani itu semuanya. Nah, user juga tidak perlu ke situ. Tapi yang paling penting adalah nomor 2 itu ya. Baru yang terakhir bagaimana menerapkannya itu ya. Aduh, berikutnya. Jadi kalau membuat pengelolaan sistem e-learning atau nanti membuat media, jadi instruksinya harus jelas. Jadi konsepnya, demonya, simulasi atau bagaimana. Jadi kata petunjuknya itu harus jelas ya, mengkolaborasikan bisa atau harus ada praktik dan sebagainya. Jadi
Seperti ini. Jadi ada bentuk instruksi jadi konsep, materi tutor, seminar, diskusi macam-macam bisa bentuknya. Kolaborasi adalah mentoring, expert dan sebagainya. Kalau praktis simulasi dan sebagainya, asesmennya bisa pre-assessment, quiz dan tes akhir. Jadi ini bentuk-bentuk sistemnya. Jadi ada 4. Ini saya salah ambil nampaknya ya. Ini kayaknya nggak perlu dulu tadi. Sebentar, saya lihat dulu yang saya selesaikan. Oh betul kok. Nah ini untuk pengembangan bahan ajar ya dalam sistem e-learning. Nah, ini nanti yang harus kalian buat ini. Jadi analisis tujuan pembelajaran. Jadi penyusunan perangkatnya dan macam-macam ya. Ini penting nanti kalian buat. Kemudian outline-nya seperti apa? Ini ada GBBP ya. Ya garis-garis besar program pembelajarannya menggunakan e-learning-nya seperti apa? Ada flowchart-nya, pembuatan frame dan bagian. HTML nggak perlu yang seperti inilah. HTML ini kan yang mau berbasis website ya, penguploadan dan bagaimana. Yang penting adalah di sini nih menganalisis tujuannya, penyusunan perangkatnya, kemudian menyiapkan desainnya sampai menjadi e-learning-nya itu ya atau medianya itu harus kita buat. Ini cerita tentang visibility-nya. Kadang-kadang ini penting ya. Nah, ini ceritanya sudah jangka panjang ya, maksudnya ini sampai ke ranah penelitian ya. Kalau kalian nanti menggunakan e-learning itu seperti apa teknisnya, pelaksanaannya, kemudian ekonomis tidaknya, terus bagaimana dengan penerimaan masyarakat itu harus jadi pertimbangan ke depannya. Oke. Mungkin itu yang bisa kita berikan hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Pak. Ya, silahkan. Berarti Pak nanti dalam pembuatan medianya itu harus disesuaikan sama 5 indikator e-learning-nya, baru yang sebelumnya tadi itu ada yang mapan itu. Ya, artinya gini. Harus sesuai gitu Pak. Ya, jadi makanya minggu depan, ini kan masih konsep dasar ya, jadi kalian harus tahu apa itu komputer, penggunaannya kayak mana, manfaatnya seperti apa, terus dalam pendidikan itu tadi apa saja. Nanti mungkin hari ini nanti juga nanti akan saya berikan tugas yang berkaitan presentasi ini nanti akan saya share lah ya, tugasnya setelah perkuliahan. Kemudian untuk mengembangkan media atau pembelajaran berbasis komputer, nanti memang kita harus analisis kurikulum dulu. Ya kan? Kamu lihat di kurikulum kita kan udah K13 ya, walaupun kalian mungkin di sekolah-sekolah sekalian ada yang belum ya nggak masalah, tetap harus kita pakai yang K13 karena sudah penerapan itu. Kita nanti melihat analisis kurikulumnya, kurikulum SD itu seperti apa, nanti kalian harus menentukan topiknya. Ya yang sudah mengajar mungkin mendingan sesuai yang kalian ajarkan aja, ya pilih aja apa gitu ya. Misalkan mau ngajar matematik silahkan, mau kelas berapa. Di situ nanti kita analisis dulu satu-satu. Atau kalian yang menentukan itu ya, nanti kompetensi apa atau nanti pada materi apa gitu yang mau kalian ajarkan. Misalkan kalian mau ngajar geometri di kelas 4 misalkan di sana. Misalkan tentang bangun ruang atau luas dan keliling kan itu dia. Nah, itu kan kalian harus memikirkan bagaimana atau apa sih media yang cocok untuk ngajarin itu gitu. Nah, jadi harus mulai mikirkan itu, pakai alat apa ini nanti? Pakai animasi menggunakan software apa? Atau cukup pakai PPT mungkin, tapi PPT-nya kan nggak mungkin sesederhana kayak saya presentasi kayak gini kan. Nah, tadi kan ingat posisinya itu bisa sebagai tutor kan, jadi pengganti guru. Jadi web desain itu harus pengganti guru. Kalau bisa kan guru itu hanya fasilitator. Jadi siswa bisa klik-klik sendiri dan sebagainya. PowerPoint bisa dibikin gitu, sangat bisa, silakan aja didesain. Nanti saya bisa menunjukkan, saya ada mendesain tentang asesmen ya, nanti kita lihatkan ya, tentang menilai asesmen. Ada contohnya nanti kita tunjukkan gitu ya. Itu menggunakan PowerPoint, tapi ya harus lebih advance memang pemanfaatan PowerPoint-nya. Seperti itu. Nah nanti, jadi dari sana bekerjanya, jadi baru memilih desainnya kan nggak mungkin kalian tahu-tahu mendesain terus ini untuk apa baru cari kurikulumnya yang cocoknya ngajar apa kan nggak lucu kan itu dia.
Jadi karena pembelajaran berbasis komputer berarti kan kita harus berasal dari kurikulumnya dulu. Seperti apa kurikulum itu, tujuannya apa, baru kita berpikir kayak mana cara merancang ngajarnya ini, kan itu dia. Cukup satu aja, maksudnya satu ya untuk dua jam pelajaran lah. Misalnya berapa? 2 kali 35 menit ya kalau di sekolah. Atau 3 kali 35 menit, jarang ya. Ada nggak yang satu ngali ngajar itu 3 les gitu, 3 jam pelajaran sekolah? Nggak ada, Pak. Ada ya, paling banyak 2 ya. Berarti 2 Iya, Pak. kan Iya, Pak. 10 menit ya. Nah, kalian nanti harus memikirkan dalam durasi 70 menit mengajarkan satu materi menggunakan komputer. Komputer tadi sudah dijelasin ya, berbasis komputer itu bisa software atau apa, bisa pakai handphone, bisa pakai tablet, atau memang di lab komputer, silakan desainnya kayak mana. Misalkan di sekolah kalian punya lab komputer, ya kalian desain bagaimana anak-anak itu belajar menggunakan komputer di lab misalkan. Boleh, kan itu dia. Atau kalau mengajar menggunakan handphone, ya silahkan kayak mana. Berarti kan kalian mendesain softwarenya kan, atau mendesain aplikasinya terus dalam bentuk file nanti dikirimkan ke siswa atau gimana. Jadi nanti jadi jelas gitu ya. Silakan aja gitu dalam waktu durasi 2 kali 35 menit kan gitu dia. Entah mau pakai sistem online atau mau tatap muka, ya saat ini saya bebaskan itu gitu kan. Walaupun sebenarnya untuk saat ini tatap muka kan dilarang ya. Bahkan saya lebih menganjurkan kalian kalau riset jangan tatap muka ya, karena nanti menjadi pro kontra ujungnya. Ini kan kalian semester 8 ya, sudah ada riset belum? Sudah penelitian belum ini? Hah? Belum penelitian? Oke. Belum, Pak. Nah, Belum, Pak. ini hanya sekedar saran. Walaupun di sekolah itu dilakukan secara tatap muka, tapi kalau untuk penelitian itu nanti menjadi pro kontra, ya. Kemarin ikut nggak seminar? Oh nggak tahu ya. Ada kemarin orang matematika bikin seminar mengundang pembicara dari Jawa. Saya sempat nanyakan itu bagaimana kalau mahasiswa itu melakukan penelitiannya dilakukan tatap muka. Nah, mereka lebih menyarankan kalau bisa jangan, kan itu dia. Karena kita nggak tahu kan. Nanti oke lah kalian melakukan penelitian tatap muka. Kalau ada apa-apa misalkan di situ ternyata kena COVID, ya apa yang disalahin? Bahkan nanti bisa mengena ke institusinya, sekolahnya kena, UMN juga kena gitu. Nah, jadi jangka panjangnya sampai ke sana gitu. Kenapa? Ya kan UMN yang memberikan surat penelitian ke sana, memberi izin melakukan penelitian tatap muka, kan itu dia. Berarti kan UMN melanggar edaran dari pemerintah, kan itu dia. Nah, jadi ujungnya sampai ke sana nanti itu dampak negatifnya lah. Kita kan cerita kalau ada apa-apa. Bapak nggak ada, ya kalau memang nggak ada apa-apa memang nggak masalah. Tapi ketika ujian nanti akan menjadi kontra juga antara penguji, belum tentu penguji itu setuju. Loh, kayak mana kan sekolah ini dalam posisi online, nanti jangan-jangan kau nipu aja ini kan ada. Bisa kena lagi. Bapak di sekolah saya ada kok tatap muka. Walaupun kayak gitu berarti sekolah kamu nggak benar. Jadi sekolah disalahin jadinya. Jadi gimana itu solusinya? Gitu. Oke. Apa Hafizah? Jadi gimana gitu Pak solusinya? Ya kalau misalnya saya lebih cenderung menyarankan kalau bisa yang berbasis online. Kalau memang tatap muka pastikan setuju pembimbing kasih gambaran seperti itu, nggak apa-apa nggak Bu. Nanti kalau ada apa-apa gimana Bu? Pasti dia nanti berlepas diri. Jangan sampai nggak tanggung jawab. Berarti kita harus setuju dengan pembimbing dulu lah ya. Lah ya iya dong. Masa kamu neliti nggak ada atas persetujuan pembimbing? Judulnya pun pembimbing harus setuju. Jangan kamu maksakin diri. Nanti kalau setuju pembimbing, kamu nggak selesai-selesai, nggak tanda tangan pembimbing, kelar ujungnya jadinya nanti ya. Semuanya harus didiskusikan dengan pembimbing, kan itu dia. Nah, pembimbing ini kan nanti mewakili institusi UMN. Kalau kalian nanti, misalkan lah pembimbing kalian itu setuju, kalian menelitinya tatap muka, ya jalan-jalan aja bisa mungkin kan. Tapi kita tadi kehati-hatian. Kalau kita saran dari praktisi pendidikan sih, setidaknya penelitian jangan tatap muka dulu. Kalau ada apa-apa itu yang nanti menjadi panjang ceritanya.
Pas kalian penelitian, ternyata di situ ada yang sakit jatuh, terus ternyata terindikasi positif COVID. Apa nggak sekolahnya langsung ditutup semuanya? Lari nanti ke UMN juga, kena dikejar juga UMN-nya. Loh, itu udah mahasiswa UMN yang lakukan riset, dikejar lagi UMN-nya. Kok UMN memberi izin? Udahlah ceritanya entah kayak mana-mana gitu. Antisipasi itu, kan itu dia. Karena sekarang kondisinya COVID ini bukan menjadi lebih baik kan, tapi makin makin tidak diduga-duga gitu. Walaupun di masyarakat kita sudah mulai banyak yang apatis, tidak udah cuek dengan kondisi itu kan. Saya lihat itu seperti itu, tapi itu sebenarnya nggak bagus juga. Karena sama juga artinya nggak mendukung program pemerintah, nggak akan selesai ujungnya nanti COVID ini kalau kita orangnya modelnya kayak kita gini aja terus kan gitu. Dia harus benar-benar dijaga lah supaya biar cepat selesai gitu. Memang harus menjaga kesabaran dan macam-macam sih. Nggak bisa kerja Pak, ya repot juga loh urusan kayak gitu ya. Saya juga nggak bisa beri solusi. Saya Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah itu Farida Nuraini tadi nggak ikut online ya, nggak ikut isi absen ya Farida? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah ada di Zoom ini kan udah masuk di sini. Ya. Jadi Pak, saya mau nanya nih. boleh silakan Farida. Nah, tadi kan dalam misalnya kan kita harus membuat aplikasi tadi, maksudnya membuat shotgun tadi selama 2 kali 34 jam nih ya kan Pak? Iya, ya artinya menit ya, 35 menit. Dalam itu pasti kan ada jadi gini Pak, kan nanti kan misalnya kan ada pemberian nanti penilaian, nah maksudnya evaluasi. Nah, itu semuanya juga harus ada pakai internet, maksudnya pakai komputer gitu ya? Enggak gitu, pakai aplikasinya gitu. Kan tadi ada spesifikasinya ya kan. Jadi ada untuk eksplorasi konsep. Jadi di mananya makanya kalau melihat sistemnya, kalau memang e-learning itu mulai dari eksplorasi sampai evaluasi harusnya ada computer based test gitu ya. Tapi ya itu tidak saya paksakan, itu intinya berbasis komputer ini kan kalau dari teorinya ya bisa aja kamu hanya dievaluasinya saja ngajarnya biasa, tapi kayaknya nggak cocok deh kalau hanya evaluasinya. Kenapa? Karena pembelajaran berbasis komputer, ya kan? Artinya kalau pembelajaran itu mulai dari awal sampai akhir, sampai ngasih tes kan kalau kalian ngajar nggak mungkin nggak ada tugas akhir gitu. Nah tugas akhir itu berbasis komputer. Tapi kalau hanya aku ke ujiannya aja pakai basis komputer, kayaknya nggak cocok juga kan itu. Berarti itu bukan pembelajaran tapi evaluasi berbasis komputer gitu kan. Lebih tepatnya ya di pembelajaran bukan berarti 2 kali 35 menit itu full komputer total, enggak juga. Tapi kecuali kalau kalian ngajarnya berbasis lab. Paham enggak? Nah, kalian anak-anak ngajar, kamu mendesain ngajar tapi pakai komputernya tapi komputer lab. Di komputer lab, misal di sekolah punya lab gitu ya, ada 20 komputer. Nah, oke, kalian install di situ aplikasinya, dijalankan siswanya bisa interaktif, klik-klik di situ waktu menjelaskan, gurunya tinggal memfasilitasi. Misalkan ngasih instruksi kan, oke silakan dibuka menu yang ini dulu, kalian eksplorasi sendiri dalam itu, kalian pahami, ada yang nanya, gitu-gitu. Sampai nanti itu ada tesnya terakhir, kalau sudah level ini sudah paham, lanjutkan ke sini, lanjutkan nih, uji coba, latihan, silakan dikerjain, nah gitu-gitu. Semuanya ada di komputer itu gitu. Anak-anak nggak perlu lagi, guru nggak perlu lagi ngejelasin gitu, di situ hanya fasilitator. Sampai nanti oke udah kelar semuanya, udah paham, silahkan kerjakan soalnya di komputer itu juga dalam waktu sekian menit misalkan. Nah, itu bisa juga yang seperti itu. Atau kalian mix, ngajar di kelas, membayangkan lah, asumsikan tatap muka, kemudian kalian ada memanfaatkan untuk, misalkan, menjelaskan tentang konsep hujan ini, kayaknya susah sekali hujan itu dibayangin, anak-anak disuruh, nanti ada mendung, ini, kan itu dia. Misalkan sirkulasi hujan itu kayak mana sih terjadinya hujan. Nah, kalau kalian ngomong doang, pakai gambar juga susah kan. Bisa nggak kalian membuat animasinya, mulai dari prosesnya, penguapan dari laut nanti menjadi mendung dan macam-macamnya kan gitu dia. Terus di situ ada penjelasannya dan sebagainya. Anak-anak terbayang nggak itu? Akan menjadi lebih menarik kan gitu dia. Atau kalian menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana, mau gerhana matahari, gerhana bulan. Kalau hanya menjelaskan saja itu pasti susah. Tapi kalau kalian juga menjelaskan atau memberikan
gambarannya menggunakan komputer itu akan menjadi lebih menarik, kan gitu dia. Seperti itu ya. Jadi posisinya seperti itu, Farida. Oke, yang lainnya ada penjelasan? Ada pertanyaan, sorry. Halo, yang lain? Ada nggak? Jadi Pak, itu kan berarti kita cuma buat satu aja, misalnya kita sebagai tutor gitu kan menjelaskan, kita kan nggak perlu menjelaskan. Berarti kita buat video sebagai tutor gitu aja Ya, kan Pak? iya, betul. Boleh juga. Istilahnya. Silakan, mau kalau yang seperti itu silakan. Tapi kan ya atau kalian mau mendesain pembelajaran melalui WA gitu kan. Nah, kan berarti kan yang kalian buat berarti kan pas materi kalian harus punya desain komputernya tadi kan, desain aplikasi Iya. atau video, mungkin video animasi atau apapun silakan gitu. Jadi nah tapi kan kalian nanti nggak mungkin menunjukkan chatting WA-nya kan. Nah itulah yang butuh dirancang RPP-nya. Ya kan, awalannya kalian ngapain di WA itu, ada awalannya ngapain saja, terus pembelajarannya seperti apa kan itu dia. Ya memang nanti sih kalau memang bisa nanti ada terapannya tapi susah ya. Jadi kalau memang nanti bisa diterapkan, dipraktikkan langsung akan menarik juga. Tapi itu target akhir tambahan lah menurut saya. Kemarin kan saya bilang tambahan praktik itu. Yang target utamanya adalah kalian mampu mendesain pembelajaran berbasis komputer, itu dia. Ya kan, mulai dari ngerancang RPP-nya, kemudian sampai penggunaan aplikasi. Makanya kalau kalian mau menggunakan aplikasi yang sudah kalian rancang kemarin di semester 7, ya silakan aja. Misalkan itu perlu saya lengkapi, mau dibikin rapi lagi atau mau dibikin lebih detail lagi atau gimana, silakan juga boleh. Di situ kan di sana ada rancangan pembelajaran juga, tapi kan kayaknya belum optimal di situ kan. Nah, di sini dibuat gitu. Jadi nanti Pak pengumpulan tugas nanti videonya misalnya buat video pembelajarannya, videonya itu habis itu RPP-nya itu pasti kami buat juga lah kan Pak? Ya pasti dong. Ya gimana itu saya juga melihat dikumpul habis itu ya, pasti RPP-nya dikumpul sama medianya itu. Iya Pak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lainnya juga? Tidak ada? Saya akan coba menunjukkan ini nih ya. Coba mudah-mudahan masih ada itu ya. Sebentar. Saya itu pernah membuat nah ini kampanye coba mudah-mudahan bisa. Oke, ini latihan uji pemahaman materi luas. Nah, ini udah jalan sendiri ya, ini sudah saya slide show-kan sendiri. Nah, ini untuk evaluasi ya, ini tes. Tapi tesnya menggunakan ini pakai basisnya PowerPoint ya, tapi bisa interaktif gitu ya. Nah, jadi harus ada petunjuk ya. Tadi kan dibilang juga ya, ada clue petunjuk. Nah, ini dikasih soal. Maka kelin lalu selingkaran adalah, kan itu dia. Nah, di sini ini interaktif. Sisanya bisa ngeklik jawabannya di sini. Ini PPT ya, ini berarti PPT. Saya coba jawab asal ya. Ini kan. Nah, Anda salah. Nah, dikasih clue. Nah, kan itu dia ya. Misalkan, oh jawabanku salah, kata dia. Diingetin lagi di sini, ingat rumus keliling itu adalah ini, rumus plus adalah ini. Cari-cari itu gunakan nilai pi sama dengan 3,14. Ini latihan ya, bukan ujian ya. Jadi untuk menguji anak-anak sudah paham belum? Jadi step by step. Kalau dia sudah benar,
lanjut. Tapi kalau benar ini masih coba lagi jawabannya. Dicoba lagi, dikerjain lagi. Balik lagi ke soal 1 kan. Nah, sampai dia bisa jawab. Jawab lagi misalkan, Anda benar. Kan itu dia. Nah, ini pakai PowerPoint ini basisnya. Nah, di sini ada kunci jawabannya. Keliling itu adalah ini. Dia bisa di sini nggak pakai timer ya. Ini juga bisa menggunakan timer, tapi ini nggak pakai timer karena ini basisnya adalah uji pemahaman. Misalkan kalian udah ngajarin, ngasih tes. Tesnya ini pakai komputer. Ini evaluasi berbasis komputer udah. Nah, dia ngerjain gitu kan. Step lanjutnya. Soal kedua, dia harusnya bertingkat ya. Soalnya kalau bisa bertingkat makin tinggi kemampuannya. Nah, coba ngerjain kan itu dia. Ini diklik-klik nggak bisa ini ya, kecuali di menu ini yang diklik. Nah, misalkan saya jawab B gitu kan, Anda salah, dicoba lagi gitu ya. Nah, tapi di sini ada petunjuknya karena di sini masih dalam bentuk belajar gitu ya. Gunakan nilai pi adalah ini kan itu dia. Nah, dicoba lagi C. Anda benar kan itu dia. Nah, kalau benar bisa lanjut, kalau salah masih ngulang lagi, dikerjain lagi begitu. Nah, soal ketiga dijawab lagi seperti apa. Anda benar, maka bisa lanjut. Ada jawabannya kalau benar. Kalau salah dikasih clue-nya apa gitu. Alat bantunya ada. Tapi kan kalau kayak gitu semua akhirnya jawabannya benar. Kan tadi saya bilang ini uji pemahaman, bukan ujian tes. Oh. Paham enggak? Iya. Setelah anak udah paham, udah ajari tentang konsep lumus keliling khusus luas, nah, untuk dia benar-benar paham nggak, dia bisa nggak mengaplikasikan menghitungnya, dikasih aplikasi seperti ini untuk belajar menghitung, mengajar ngejain soal-soal berkaitan dengan keliling dan luas tadi kan. Nah, ini bukan kok ujian. bisa dipencet, Pak? Nah, itu tugas kalian itulah harus banyak belajar. Tugas kalian harus mendesain yang seperti ini. Ini kan menarik kan? Ini berbasis, ini pakai laptop, pakai handphone bisa gitu. Tapi ini kan basisnya untuk latihan. Tapi kalau ujian nggak kayak gini. Kalau ujian kan itu dia. Beda kan gitu dia. Namanya ujian beda. Ini bukan ujian ya. Ini untuk latihan. Tapi kan sudah menarik kan. Di sini sudah ada interaktif nggak? Iya, Pak. Udah, siswanya kan bisa interaktif kan, bisa mengklik-klik, coba diulang balik lagi dan sebagainya kan itu dia. Tapi di sini memang saya setting kalau salah nggak bisa lanjut gitu. Harus ngulang lagi gitu. Ya kalau anaknya nggak mau ngerjain, maksudnya nggak mau ngitung ya bisa pencet-pencet aja terus-terus aja kan. Nah disinilah butuhnya guru sebenarnya. Ini kan berbasisnya ini kalau ini enaknya di settingnya di basisnya di lab ya, di komputer atau di handphone tapi tatap muka kan. Jadi siswanya ngerjain jawabannya ditulis di kertas gitu kan, dicoret-coretnya di kertas terus dijawab gitu kan. Oh masih salah, ditengok lagi, mau pakai sistem diskusi juga boleh kan gitu dia ya kan. Nah, seperti itu akan menjadi lebih menarik kan itu dia. Jadi kan singkat waktunya, bikin soalnya juga nggak banyak. Tapi ini harus ada kontrol dari guru. Kalau enggak ya tinggal pencet-pencetin selesai dalam waktu 1 menit selesai itu semua jawaban selesai kan. Salah dicoba-coba gini doang aja lah, nggak pakai nggak ngitung-ngitung bisa kan. Nah, salah dicoba lagi. Oh benar, udah lanjut kan itu dia. Di sini ada finishnya. Nanti harusnya ada apa lagi ya. Kalau udah selesai, nggak mau diklik ya, finishnya ada ya. Ini ada setting yang salah lagi nih, berarti belum diprogram lagi. Nah, ini hanya berbasis PowerPoint, tapi sudah bisa kita setting secara interaktif. Ini contoh bagi yang lain. Silahkan, berarti PowerPoint pun bisa, animasi menggunakan PowerPoint pun boleh, kan itu dia. Tidak harus yang lainnya. Ini finishnya nggak mau dipencet, kenapa ya? Padahal di sini masih ada nih. Oh, ini saya settingnya belum selesai ini kayaknya. Oh, di sini finishnya. Kok nggak mau tadi ya? Oh, salah tadi harusnya bukan finish ya. Kan nggak mau nih. Harusnya nanti kalau udah selesai ada congratulations. Nah, jadi kan ada entah dikasih animasi bintang-bintang kayak apa kan itu memotivasi anak gitu ya. Wah, aku berhasil bisa kan itu dia. Nah, itu kelebihan dari komputer yang kadang-kadang guru tidak bisa memberikan itu ke siswa-siswa kita. Itu dia ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini komputer ya, apa namanya? PowerPoint ya, tapi kita bisa mendesainnya seperti itu. Seperti apa desainnya? Animasinya juga lumayan. Ini tuh ada animasinya ini. Gunakan seperti apa modelnya ini? Itu kalian harus belajar lagi. Di media pembelajaran kan ada ya. Ada nggak kalian belajar media?
Ada, Pak. Media apa itu? Ada, Pak. Ada media komputer nggak yang dipelajarin? Harusnya kan kalian bisa eksplorasi. Jangankan yang lain. Word itu Word nggak bisa animasi ya. Oke, ini bisa dieksplorasi sangat jauh. Gitu. Oke ya. Ntar sebentar ya, ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Ya, dari mana ini Bu? Ya. Program apa itu Bu? Oh, maaf ya Ibu, saya tidak tertarik dengan asuransi. Mohon maaf sebelumnya, dan saya lagi sibuk sekarang. Terima kasih. Ya, saya nggak setuju dengan asuransi aja. Secara hukum Islam saya tidak setuju. Itu aja ya Ibu. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Tidak Ibu, saya lagi ngajar ini Bu. Maaf, lagi ngajar daring ini. Iya, lagi online. Oh, sampai sore ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Baik, kita kembali lagi. Gimana? Ada yang ditanyakan? Sampai di sini? Ini contoh, kalau pembelajaran saya juga ada contoh pembelajaran. Cuman filenya tentang bukti ya. Saya kemarin membuat animasi tentang bukti Pythagoras. Cuman itu saya taruh di mana ya? Ini menggunakan GeoGebra kalau tidak salah ya. GeoGebra bisa nggak ya di sini? Ini. Tapi ini lebih kompleks ya, karena ini menggunakan rumusnya yang sangat banyak. Tapi ini karena saya basicnya adalah matematika, jadi saya itu lebih banyak cerita tentang matematika gitu ya. Kalau yang lain kan bisa saya gambarin, misalkan IPA, kalian bisa aja membuat animasi tentang proses hujan, atau animasi tentang apalagi ya, yang bisa kayak tadi tentang proses terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, itu kan juga bisa digunakan alat bantu GeoGebra. Nah, ini masih konsep tentang lingkaran. Kalau tadi adalah untuk uji pemahamannya, kalau yang ini terlihat nggak di kalian ini ya, GeoGebra saya ya? Lihat Pak. Oke, ada yang tahu aplikasi GeoGebra enggak? Baru dengar Pak. Oke, kalau di matematik itu ada aplikasi GeoGebra ini aplikasinya ya beginilah aplikasinya. Ini adalah yang saya desain. Tapi ini untuk membuktikan luas lingkaran menggunakan konsep segitiga seperti ini. Jadi ternyata jadi lingkaran, tapi ini nggak cantik ya. Aduh, mau promosiin yang bagus. Ada yang nggak lingkaran nggak ya? Sebentar, saya tunjukkan yang lainnya. Apa nggak bagus tadi dia? Mudah-mudahan ini yang bagus. Ada banyak pendekatan, tapi tadi itu yang belum bagus. Tapi nggak gampang ya kalau membuat kayak gini itu. Ya, tapi semuanya memang nggak mudah. Nggak mudah dalam arti bukan tidak bisa dipelajarin. Di sini butuh keuletan aja. Jadi kalian harus banyak-banyak di YouTube, jangan aja nonton Korea lah kan itu dia, atau lagu-lagu yang lain ya kan, atau drama-drama sinetron Indosiar itu nggak usah dulu lah. Di YouTube itu banyak sekali tutorial-tutorial bagaimana membuat media interaktif. Kalian pakai apa ya? Misalkan media interaktif menggunakan PPT, itu pasti ada juga. Kalau mau media interaktif menggunakan aplikasi apa, cari-cari dulu kan itu dia. Kalau masih bingung, cari dulu di Google kan aplikasi untuk membuat pembelajaran interaktif misalkan. Ini konsep luas lingkaran, ini udah desain rapi, ini cantik. Ini GeoGebra tadi juga.
Tapi bisa ditutup ini tampilannya. Jadi ini sudah jadi media gini ya. Nah, jadi konsep luas lingkaran. Nah, jadi ini jari-jarinya ya. Jadi kalau lingkarannya jari-jarinya dikecilin, jari-jarinya makin kecil ya perseginya ikut kecil karena panjang ini ke sini sesuai dengan jari-jari lingkaran gitu ya. Ini kalau dibikin gede, tapi ini patah-patah ya jalannya, apa-apa lah. Nah, ini kalau ini adalah partisinya, potongannya. Nah, lingkaran ini kalau saya potong jadi 4, saya tempel-tempel jadi begini kan. 1, 2, 3, yang 4 potong separuh sama sini kan itu dia. Kalau saya gedein lagi, aduh, 4, berapa lagi nih? Nggak bisa pelan-pelan ya. Kebanyakan nih. Nah, ini 14 seperti ini jadinya. Ya kan? Kalau ini kebanyakan sih partisinya, coba bisa nggak diedit lagi nih? Objek propertiesnya biar kelihatan itu ya. Oh, di sini sampai 1000 sih. Ya iyalah 1000, banyak sekali. Partisinya sampai 100 aja. Oke. Nah, kalau 100 jadi enak lebih. Nah, jadi 4, kalau 8. Nah, coba 12, seperti ini kan? Nah, ini dibikin ini ya, bukan asal-asal jadi, gitu. Tapi ini lebih kompleks ini sebenarnya. Tapi kalau udah paham ini nggak sampai 1 jam jadi aplik desainnya ini. Nah, coba dari sini kita bisa menjelaskan nggak? Anak-anak bisa nggak menerima ini maksudnya apa? Ternyata luas lingkaran ini sama dengan luas apa? Persegi panjang. Lebarnya sama dengan apa? Jari-jari kan? Nah, panjangnya ini sama dengan apa? Panjangnya ini kalau kita lihat tadi yang kecil aja dulu. Coba kalau ini aja misalkan, ini kan ada 6. Coba panjangnya kan dari sini ke sini nih. Kalau ini masih melengkung ya, 1, 2, 3. 3 yang mana itu? 3 yang ini kan? 1, 2, 3. Ini apa ini? Setengah keliling lingkaran. Setengah keliling lingkaran. Keliling lingkaran apa coba rumusnya? Keliling lingkaran kan 2πr. Ya kan? 2 kali pi kali r. Kalau setengahnya berarti tinggal berapa kan? 2 kali. Berarti tinggal 1 kali kan? Berarti panjang dari sini ke sini itu adalah pi kali r kan? Nah, terus panjang dari sini ke atas apa ini? Jari-jarinya kan? Ini CD kan di sini ke sini. Nah, jadi ini kalau dilihat, nah coba makin banyak berarti dia makin kecil di sini, makin lurus ya bentuknya ya. Tapi ini dari sini ke sini kan tetap setengah lingkaran sini ke sini kan. Nah, makanya nanti ketemu jadinya berapa luas lingkaran itu? Luas lingkaran kan sama juga panjang kali lebar. Panjangnya 2pi, lebarnya adalah r. Berarti 2pi, kok 2pi? Panjangnya adalah pi r, lebarnya adalah r gitu ya. Nah, itu kalau ditulis kan seperti itu jadinya. Mana dia? Saya mau teks ya. Nah, ini kan berarti panjangnya di sini nih. Panjangnya kan sama dengan PR ya. PR. Simpul. Pi. Mana pi-nya? Ini kegedean. Masa pi-nya ini? Oh, pakai latex aja ya. Oh, ini dia pi. PR ya panjangnya. Pakai latex. Oke. Nah, ini panjangnya di sini. Sedangkan lebarnya di sini kan, lebarnya itu adalah lebarnya sama dengan R kan? Lebarnya itu sama dengan R gitu. Nah, di sini. Berarti luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang kan di situ di sini. Berarti panjang kali lebar. Berarti PR kali R, berarti luas lingkarannya adalah PR kuadrat. Nah, ini adalah media untuk mengajar menggunakan komputer. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Nggak. Artinya gini, kan selama ini kalau kita ngajar, coba apa luas lingkaran anak, kasih tahu aja langsung kan itu dia. Nggak perlu, nggak ada untuk anak untuk mengeksplorasi. Tapi kalau dengan ini anak-anak dikasih pengantar, suruh mengeksplorasi di sini.
Misalkan coba apa hubungannya nih, berapa panjang persegi panjangnya ini ya, kita buat nah untuk ini biasanya dikasih juga lembar kerjanya. Jadi anak-anak dikasih lembar kerja, eksplorasinya pakai ini, anak-anak nanti geser-geser ini, coba A-nya digeser. Apa yang terjadi? Ya, anak-anak kalau bisa ya nyimpulin sendiri, oh ternyata luas lingkaran ini sama dengan luas persegi panjang jadinya ya. Itu yang tugas kita adalah anak-anak yang menyimpulkan. Bukan kita kasih arahan, kita hanya memberi, itulah kita sebagai fasilitator jadinya ya, bukan mana dia tadi slide-nya. Ini saya banyakin lagi ya supaya kelihatan. Itu kan kalau 5.500 ini kan kelihatan ya cantik. Oke. Nah, jadi anak-anak di sini mengeksplorasi. Eksplorasinya apa? Menggeser-geser ini kan. Nah, kita buat pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab. Apa yang terjadi antara lingkaran dengan bangun di sebelahnya, kan itu dia. Oh, itu maksudnya lingkarannya dipotong-potong, ditempel-tempel ya Pak. Jadi anak-anak harapannya di situ, dia yang ngasih tahu. Oh gitu. Oh kalau makin banyak apa yang terjadi kalau makin banyak potong-potongannya? Bentuknya berubah menjadi persegi panjang, kan itu dia. Berarti luas lingkaran ini dengan luas persegi panjang bagaimana? Sama. Tapi di sini kan lebarnya udah khusus sama dengan R, panjangnya menjadi PR, karena tadi setengah lingkaran di sini. Berarti luas lingkaran ini sama dengan apa? Ya PR dikali dengan R lagi, maka muncullah rumus PR kuadrat. Nah ini penjelasan konsep, ya kan? Nah ini yang disebut dengan media pembelajarannya. Tapi kan harus desain kan, kayak mana cara ngajarnya ini. Paling kalian nanti buat LKS-nya, ya kan, lembar kerjanya simpel aja, kan kasih pertanyaan, anak-anak suruh coba digeser-geser, nanti apa yang terjadi dengan ini, apa hubungan lingkaran dengan persegi panjangnya, kan itu dia. Berapa ukuran persegi panjangnya ini, kan itu dia. Kita yang ngasih tahu, kita membantu, bukan ngasih tahu, maksudnya kita membantu siswa untuk menemukan jawabannya, sampai dia menemukan rumusnya. Jadi rumus lingkaran luas lingkaran nggak harus kita kasih tahu manual gitu loh. Oh luas lingkaran adalah PR kuadrat. Kalau yang kayak gitu, hari ini ingat, besok anak-anak udah lupa lagi rumusnya. Tapi kalau dia yang sendiri menemukan, mengeksplorasinya pakai komputer, ini pakai kertas bisa nggak? Bisa sih, cuman kan repot ya, kalian motong-motong, bikin lingkaran, dipotong jadi 4, ditempel-tempel lagi. Butuh waktu yang sangat lama kan? Ya enggak? Disinilah efisiensi waktu tadi, saving time itu dalam komputer itu. Jadi kalau pakai manual kan praktek langsung, anak-anak dibikin kertas dalam bentuk lingkaran, potong jadi 4, suruh nempel-nempel, kan gitu dia. Itu aduh, suruh nempelnya aja udah ribut duluan kan gitu dia. Habis waktunya hanya untuk di situ. Tapi dengan komputer gini anak-anak udah tertarik, akhirnya lebih fokus ke sini, nggak ada main-main gitu ya, mungkin masih ada. Tapi kan anak jadi tertarik eksplorasi, ngorek-ngorek gini kan nggak ada yang salah ini, coret-coretin ini. Gerak-gerakin, oh jadi kecil, ketawa-tawa, entah apa-apa digeser-geser silahkan aja gitu. Nah, supaya terkondisikan dengan baik, disinilah butuh guru di dalam kelas itu sebagai fasilitator dan mengontrol kondisi kelas seperti itu. Nah, seperti itu ya gambarannya. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan sampai di sini? Tidak. Tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, Bang. materi udah saya share ya tadi. Yang ini GeoGebra. Jadi kalau GeoGebra kalian bisa. Apa Bang bilang itu aplikasi GeoGebra ini ada aplikasinya berbasis Android, ya. Di Android ada ini GeoGebra, ya. Di Android itu ada GeoGebra. Kalau pengen mengeksplorasi, kalian belajar sendiri tentang GeoGebra, silahkan. Banyak di sini kalian juga bisa ngajarin tentang bangun ruang, geometri pun ada di sini. Nggak harus yang canggih seperti ini kan. Ini agak lumayan berat ya. Ini kerjanya agak lumayan berat di sini karena mana aljabarnya saya tunjukin ya. Nah, ini nih. Saya membuat program ini tuh ini nih programnya banyak sekali nih, aplikasi teori rumusnya banyak ini yang dibuat di sini nih. Panjang. Ini rumus semuanya isinya. Jadi nggak mudah. Aduh, ada apa lagi nih?
seperti itu ya. Jadi lumayan banyak GeoGebra-nya. Tapi kalau kalian pengen eksplorasi menggunakan iPhone misalkan, karena ada aplikasinya berbasis Android bisa diinstal, GeoGebra namanya. Silahkan. Oh, bentar-bentar Mama Ucana kuliah, bentar. Eksplorasi di situ. Yang pengen silahkan, kalau yang tidak juga nggak masalah. Terus itu ya, kemudian kalau tentang PPT, PowerPoint itu bisa sangat interaktif, bisa dibikin animasinya. Saya juga ada animasi tentang itu ya. Tapi saya lupa. Nanti bisa kita tunjukkan lagi minggu depan lah sambil kita bahas lagi tentang minggu depan kita akan membahas tentang kurikulum. Silahkan dicari kurikulumnya atau memang kalau memang sudah ada akan lebih baik dari sekarang atau minggu depan kalian sudah memilih. Nanti tinggal kita diskusikan bersama gitu ya. Topiknya apa. Jadi itu yang harus dibuat untuk minggu depan ya. Kalian harus sudah menentukan, memilih kelasnya. Saya kasih kebebasan mau kelas atas, kelas tinggi atau kelas bawah silahkan aja. Kelas 1, 2, 3 atau kelas 3, 4, 5, 6 pun boleh, kan itu dia. Ambil aja satu. Pak, kelompok kan Pak. Hah? Kelompok kan Pak. Hari ini nggak kelompok, ini hari ini tugasnya mandiri masing-masing. Mana tahu Pak, dapat dispen kelompok. Nah, betul itu. Nanti komplain lagi, saya nggak mau lagi bermasalah sama kalian. Oke, minggu depan nanti akan saya share lagi tentang apa namanya media-media yang lain. Nah, minggu lalu kan saya share itu video, nah itu pakai, itu tahu ya kalian ya, Canva itu ya yang dibikin anak saya share nggak kemarin tuh, saya share nampaknya ya. Share Pak, kami semalam itu buat dari situ juga Pak. Nah silakan aja, nah itu kan juga bisa dioptimalkan, bisa download gambar dari internet, nah silakan nggak mesti harus PowerPoint kayak saya tadi, yang penting, tapi kan nggak bisa ngasal-ngasal bikin ya, yang saya bikin kemarin itu kan tidak melihat kurikulum atau apa, cuman kebayang aja gimana anak-anak belajar tentang bahasa Arab, kosakata, kan itu aja sih kemarin itu. Itu pun tugas siswa sih kayaknya itu. Anak saya disuruh tugas dari gurunya untuk membuat apa tentang pembelajaran kosakata bahasa Arab, ada pelajaran bahasa Arab itu kan itu deh. Itu pun dibantu maknya ya, tapi kemarin udah tahu dia bikin sendiri kan itu dia. Nah, mau pakai itu pun silahkan. Tapi ingat posisinya di mana tadi kan? Apakah posisinya pada saat mengajarnya? Nah, pada saat menjelaskan konsep silahkan kan itu dia. Kalau bisa kan di situ bisa interaktif seperti apa. Kalau tadi kan saya menunjukkan bagaimana media interaktif menggunakan PowerPoint kan itu dia. Bisa diklik-klik, bisa back lagi, mundur lagi. Kalau nggak bisa jawab harus balik lagi, ngerjain lagi. Seperti itu juga boleh. Atau menggunakan animasi yang lain silahkan. Banyak sekali media-media yang bisa dieksplorasi ya. Oke. Minggu depan saya harapkan sudah memiliki topik masing-masing. Pilih kelas berapa. Ingat hanya 2 kali 35 menit mengajarnya. Cari yang jadi tugasnya berarti kan harus baca dulu kurikulumnya. Dibaca tujuan pembelajarannya apa, kompetensi dasarnya apa, siswa mampu ngapain. Nah, ini bisa nggak dibikin medianya apa ya? Nah, jadi sudah mulai membaca-baca kayak gitu supaya nanti bisa dirancang nanti rencananya seperti apa, evaluasinya kayak mana, begitu ya. Oke. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada Pak, udah azan Pak. Udah azan, baiklah kalau tidak ada, saya minta handphonenya di-on-kan dulu semuanya, kita foto dulu bersama. Namanya nggak ada yang lagi namanya Oppo di sini kan? Vivo Pak. Oh Vivo ya, nanti ada Oppo, ada Vivo, jangan sesuai dengan nama masing-masing ya. Oke, di-on-kan dulu semuanya dulu videonya supaya saya Pak, bisa itu dulu. nggak pakai jilbab Pak. Nah, kamu nggak pakai jilbab kau nih, ya udah foto dapurmu aja lah. Kau nih. Oke, yang lainnya sudah. Mana Pak? Anakmu aja, foto anakmu. Video anaknya aja. Udah ini.
Itu dia makan. Oke, terima kasih. Kita foto dulu 1, 2, 3. Baiklah. 1. Bentar, ini slide yang pertama. Di sini aku Kalau di sini aku makanya coba mumpung di Zoom. Kalau di Zoom itu nampak cantik, jangan salah. Kalau di luar Zoom itu jelek-jelek itu aslinya. Oke. Baik, terima kasih. Bentar, kan siap. Oke. Terima kasih semuanya. Ibu sama aku yang cantik. Udah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, anaknya kasihan. Saya matikan dulu ya. Ya Allah.